Di Korea dulu ada kasus pelecehan seksual yang menggunakan Telegram. Kalau nggak salah nama grup Telegram itu NTH Room. Dan sekarang di Indonesia kita menyaksikan sangat dekat sekali bagaimana pelecehan seksual itu dilakukan dan itu terjadi di ruang kampus. Selamat datang di Ring 1 Tongkrongan. Mata Mehmet. Kan mirip-mirip ini Najwa Shihab dalam mempresent Mata Najwa. Oke, tapi ini bukan program Mata Najwa, ini programnya Floridina. Emang iya? Bukan. Tapi yang jelas memang belakangan ini sosmed mata kita, telinga kita mengarah kepada Depok, Mas. Iya. Ya, bukan karena Ayu Ting Ting, bukan karena babi ngepet. Depok ini listnya panjang. Daftar anomali yang ada di Depok itu panjang. Kalau dia di Amerika mungkin namanya Depok Files. Bisa juga ini UI Files kan. UI File. Iya. Oke, UI File ya. Tapi agak gimana gitu juga kalau UI File ini. Mas Ubay nih, gimana Mas melihat kondisi yang terjadi atau kemudian ya kayak kekerasan yang semestinya nggak terjadi lah bagi kita. Iya sih ya. Kayaknya kalau semua muncul kasus model ini kayaknya banyak banget kayaknya. Banyak banget. Bukan cuman yang terjadi di dekat kita ini, tapi di banyak tempat. Tapi menurut saya gini sih Mehmet. Kita bukan ngomongin soal siapa yang salah atau pelakunya gitu kan. Bahkan kita nggak perlu juga kayaknya ngomongin kronologinya kan. Betul. Tapi ini ada hal yang lebih fundamental kayaknya. Tapi di tongkrongan ini kayaknya kita ngegebahin soal ini bisa jadi fenomena sosial yang terus berulang. Oke. Di banyak case yang terjadi dan terulang lagi di titik yang berbeda, di ruang yang berbeda. Rasa-rasanya ya sosial kita kayaknya lagi nggak baik-baik saja Mas Melvin. Nggak cuma di ruang nyata, tapi ternyata di ruang virtual pun digital juga nggak cukup aman. Iya makanya kan digitalisasi ini satu sisi memudahkan banyak informasi, ya di sisi yang lain juga memudahkan terjadinya kasus-kasus seperti yang hari ini terjadi gitu. Tapi ini kayaknya sekedar memindah dari apa yang terjadi di dunia nyata menjadi di ruang-ruang digital. Dalam konteks pangkalnya sih ini kan menormalisasi bercandaan mesum. Betul. Jadi bercandaan mesum dinormalisasi di tongkrongan. Nah, sekarang itu tongkrongannya di dalam ruang digital. Kalau dalam konteks kasus di FHUI itu kan dalam satu grup mengomentari melakukan objektifikasi seksual. Lalu kemudian juga ada concern memang di situ. Kenapa kemudian itu dilakukan dikategorikan sebagai pelecehan ya? Karena di situ ada kayak kesadaran untuk melakukan tadi yang Mas Melvin bilang tadi itu objektifikasi. Ini kan berawal dari ini Pak Mehmet, berawal dari bercandaan mesum, berujung pada individu-individu yang tapi itu apa ya, kalau kata dokter Tirta itu itu memang hasrat untuk itu kan setiap manusia emang ada. Pasti tapi punya harus ditahan, harus push up. harus tahan. Kalau saran dokter Tirta harus push up. Kalau saran yang lebih transcendence, yang lebih islami itu puasa misalnya, dengan ibadah. Itu kan cara kita menahan gitu ya. Memitigasi lah ya. Memitigasi ya. Tidak otomatis tidak mematikan hasrat seksual kita, tetapi kan, juga Mas, mengelola gitu. Kalau puasa kan mungkin dia hanya secara fisik kan karena menjauhi. Tapi tetap aja handphone kan di genggaman tangan nih. Iya, berarti susah puasa juga Pak handphone. jempolnya. Iya. Puasa handphone berarti. Tapi otomatis ketika puasa ingat kan. Astagfirullahaladzim. Puasa. Habis buka ngechat. Tapi itu emang kacau sih karena tidak hanya mahasiswa yang jadi mahasiswi yang jadi korbannya, tapi juga dosen, dosennya. Dosennya. Ini mungkin
yang meruntuhkan sesuatu yang mapan, bahwa kemudian cowok itu tidak melakukan gosip. Tapi faktanya di situ kan, jadi itu obrolan apa ya? Tentu kita mengutuk hal-hal yang seperti itu, namun gimana caranya bahwa ini nggak keulang. Meskipun saya itu melihat nilai plusnya di situ, Mas. Nilai plusnya itu apa ya? Saya melihat bahwa korban-korban atau kemudian nama-nama yang disebut dalam itu berani speak up. Artinya kita banyak fakta kan sebenarnya korban-korban pelecehan itu tidak berani ngomong, entah karena trauma, entah karena takut dan sebagainya. Tapi kemudian dalam kasus ini banyak korban itu justru yang speak up dan ini harapan kita semua kan bisa menjadi virus agar para korban pelecehan ini bisa lebih berani karena bukan hal yang tabu sekarang untuk ngomongin sesuatu yang dianggap tidak tanda kutip tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri. Tapi pada konteks lain ini juga pukulan bagi dunia pendidikan kita. Betul. Bahwa dunia pendidikan kita gitu yang selalu menggaung-gaungkan soal moralitas, soal kesetaraan gitu. Ternyata tidak bebas, tidak sedemikian di dalam kenyataan gitu. Iya, tidak ramah juga. Iya, tidak ramah juga gitu. Ya memang faktanya di banyak ruang, bukan hanya di pendidikan ya, di yang lain juga budaya hierarki itu selalu ada gitu, dominasi dari satu kelompok tertentu, ada senior junior gitu kan. Kemudian ya dosen dengan mahasiswi atau mahasiswa, laki-laki perempuan segala macam. Tapi menurutku ini memang soal gender sih ini, kalau misal karena pelakunya laki-laki semua, laki-laki semua di grup. Dan itu. yang menariknya itu FH semua ya kan? FH itu orang yang seharusnya literasi hukumnya lebih iya. Banyak dibanding yang Mungkin lain. mereka itu semester masih yang belum sampai ke undang-undang soal kekerasan seksual. Kan itu jadi kayaknya sih kalau bagi saya sih Pak Mehmet, kalau udah anak-anak yang lahir sebagai generasi digital atau digital native gitu, informasi-informasi soal itu sudah terliterasi dengan baik. Apalagi harusnya mereka itu masuk di dalam kampus ternama di Indonesia kan. Itu barrier pengetahuannya kayaknya udah nggak ada sama sekali hampir ya. Iya. Karena dia kayak memang udah obrolan yang apa ya bagi aku lihatnya kok kayak nggak berilmu dan nggak beradab gitu. Kayak gitu. Bisa jadi mungkin dia orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dirinya tahu kali ya. Iya. Apa kemarin itu? Menurut Imam Al-Ghazali. Iya. Apa itu? Itu apa itu? Orang yang apa? Orang yang pick me ya kan? Orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dirinya tahu ya, sehingga melakukan hal tertentu. Tapi ya bisa jadi karena budaya di kita juga patriarkinya masih cukup kental, kemudian apa namanya kalau di Bourdieu itu kan symbolic violence itu, itu kan juga masih cukup kental di budaya kita. Jadi kayak candaan yang tadi Kang Mehmet bilang tuh, ya udah itu jadi sesuatu yang normal aja. Gitu. Iya. Menurut mereka mungkin ya. Padahal di ruang yang lebih terbuka dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi juga, ya nggak begitu juga gitu. Iya. Karena gini Mas, karena nggak hanya FHUI ya, ada kemudian yang kalau nggak salah di ITB, Hima, yang dia nyanyi, dan Erika kalau nggak salah judulnya itu. Dan ternyata lagu Erika itu ada yang nulis di salah satu akun itu pernah dinyanyikan tahun 70-an. Dan di era tahun 70-an, 80-an, tidak ada kemudian hukuman publik di era itu. Hukuman publik di era itu terhadap kekerasan, terhadap lagu itu yang kemudian dianggap pelecehan seksual, Mas. Nah, maksudku begini, kalau misalnya ITB pernah kayak begitu di era 80-an, lalu kemudian sekarang juga dinyanyikan, dulu tidak ada punishment dan sekarang ada punishment, saya rasa ukuran moral kita hari ini berbeda. Betul. Bukan berbeda, selalu berubah. Naik. Kayak dulu kan di
genre film kita juga kan terus bertransformasi kan. Sampai sekarang kayaknya perempuan memang selalu ditempatkan di ini kalau film, kalau aku ya. Iya, diobjektifikasi kita terus ya. Coba kalau misalnya cek film Susana misalnya, film hantu lah. Pasti cewek selalu hantunya. Ya, di era Selalu ada pemanis ya. 80 Aku nggak tahu Mas, itu dijadiin komoditas seperti apa sama film, tapi kebanyakan memang kalau film hantu kita itu selalu erotis. erotis dan perempuan. Mm-mm. Satu-satunya film hantu yang cowok itu mungkin Mumun itu loh, Pocong. Pocong. Ada agak lain itu. Tapi itu kan dibikin kayak humor ya. Iya, iya. Seolah-olah hantu laki-laki itu lucu. Tapi memang ini menurutku apa ya? Ini perlu satu sisi memang ada masyarakat yang sudah aware banget soal kekerasan seksual ini. Ada kekuatan masyarakat tidak mentolerir ini, tapi kemudian kalau misalnya infrastruktur di dalam komunitas sosial tertentu itu tidak kuat, saya rasa juga pasti akan keulang dan keulang. Maksudnya saya itu kayak di sana kan ada dosen, ada perangkat-perangkat jabatan lah ya, anggaplah kemudian juga BEM dan sebagainya. Kalau misalnya di aparatus ideologisnya kampus itu nggak jalan, itu bisa keulang lagi kalau menurut saya, Mas. Jadi Daya kalau menurut saya tidak hanya bahwa kemudian kita yang di luar ini memberikan punishment, oke, tapi kalau misalnya itu tidak dimulai dari dalam, terutama dalam menciptakan ruang aman ya, melalui fungsi kewenangannya kampus ini, ya bakal keulang lagi. Kalau hemat saya. iya. Kalau hemat saya. Aparatus ideologis kampus yang disampaikan oleh Pak Mehmet itu memang harus punya sikap yang tegas gitu. Iya, sikap yang tegas. Sikap yang tegas gitu, baik dalam konteks mitigasi gitu. Edukasi melalui edukasi dan lain sebagainya, maupun nanti sanksi-sanksi yang menyertai pada pelaku kekerasan Penindakannya. seksual. Artinya itu. dari pra dalam konteks ini mitigasi sampai kemudian mungkin pengawasannya dan lalu kemudian penindakan ini harus menurutku harus berimbang, harus paralel, secara koheren dilakukan. Dilakukan oleh banyak pihak. Iya, dilakukan oleh banyak pihak. Dan mungkin UI juga sudah mengeluarkan beberapa statement kan, Mas? Iya. Beberapa statement. Kalau nggak keliru, saya lihat yang di BEM-nya ya, BEM UI itu juga sudah bersikap. Dan terakhir kalau nggak salah dari rektor juga sudah bersikap. Aku baca juga. Sudah bersikap kayak begitu. Kalau secara agama gimana ini kira-kira, Mas Melvin ini? Gus Melvin lebih tebel ini Gimana? Nanti kalau kita ngomongin soal agama, lagi mana orang di pondok pesantren juga banyak. Apa maksudnya gimana? Kayak pelecehan gitu. Ya nggak boleh menjawab satu masalah dengan menghadirkan masalah yang lain. Oke. Itu kan nggak bisa membandingkan itu. Gitu. Nggak bisa menjadikan bahwa itu semuanya terkait dengan kekerasan seksual salah, iya. Iya, kita tapi harus kemudian membandingkan tegas dengan itu. Gitu. Terjadi dimanapun ya sikap kita kan harus sama tegas, harus sama dengan itu. Ya karena terakhir juga aku lihat kayak pelaku-pelaku ini kan tanda kutip bukan orang biasa kampus ya, Mas. Saya rasa juga ini perlu jadi pertimbangan lah. Ya jadi banyak pelajaran buat generasi muda juga sih khususnya yang masih aktif di kampus, yang di aktivis juga harus lebih lebih simpatik dan empatik dan hati-hatilah pokoknya. Ya ada pelajaran-pelajaran kayak ketimpangan gender apa dan sebagainya itu kayak memang perlu. Tapi yang paling awal itu Pak Mehmet tidak menormalisasi bercandaan mesum. Betul. Meskipun itu sekedar bercanda gitu. Iya. Tapi kan itu lama-lama menjadi bukit, setelah jadi jadi gunung. Jadi gunung dan itu kayak udah jadi terbiasa. Iya. Karena dinormalisasi jadi dianggap benar, jadi salah kaprah. Iya. Udah salah ya udahlah kaprah. Udah biasa aja. Itu saya kira itu. Kira-kira normalisasi itu bermula dari apa ya? Ketika didiamkan terus-menerus nggak ada tindakan, baik itu sanksi sosial atau sanksi hukum ya, jadi dibiarkan ya sudah itu dianggap
sesuatu yang kayaknya biasa aja. Cuma bercanda gitu. Cuma bercanda. Bercandaan doang gitu. Artinya di lingkaran, di circle-nya Iya. tidak beranggapan bahwa sesuatu itu juga menyakiti tanda kutip pihak lain ya. Iya. Kayak begitu. Jadi akhirnya grup itu menormalisasi bercandaan-bercandaan yang sifatnya mesum. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Iya. Iya. Konteks sosial gitu, membangun relasi sosial itu kan. Tapi kalau Itu jadi parah. misalnya kita ngelihat, oke lah kita kasus itu kita sepakat tidak boleh dinormalisasi kembali atau kemudian pihak-pihak yang mempunyai wewenang harus tegas dan seterusnya. Ini kejadiannya di sosmed, ini kan sangat luar biasa ya. Iya. Bahwa kemudian kutukan terutama kutukan dan mungkin pada akhirnya nanti bias informasi juga akan terjadi karena semua orang komen dan sebagainya. Ini Mas Ubay ini sebagai orang komunikasi nih Mas. Kan Bapak juga di penyiaran toh? Nah kalau di penjara itu tegas itu dilarang yang kayak gitu. Oh iya. Tapi kan kalau di dunia sosial media kita kan nggak ada apa ya Mas, nggak ada patternnya siapa yang harus ngomong, nggak perlu pakar di situ harus ngomong kan. Ya siapa yang sering ngomong itu yang kemudian dianggap pakar. Masanya di situ kan. Iya. The depth of expertise gitu kan. Gimana itu Mas? Ya di konteks media sosial memang banyak potensi untuk orang melakukan kejahatan digital ya, bukan hanya soal kekerasan seksual, tapi penipuan soal keuangan, kemudian data pribadi segala macam itu kan juga sangat mungkin dilakukan. Apalagi ketika user nih kita sebagai pengguna, sedari awal kita nggak sadar kalau data kita diserap masuk ke platform-platform itu kan. Entah itu data diri, entah itu data misalkan aktivitas bermedia kita search nyari apa segala macam. Itu makin parah Pak datanya. Bisa iya, karena kalau aku sih karena aku perspektifnya penyiaran ya. Kalau di penyiaran itu korban itu harus dilindungi Mas dengan cara misalnya disamarkan atau apa dan sebagainya. Nanti kan belum lagi Pak Mehmet soal bagaimana media memberitakan kasus semacam ini. Itu kemudian bahasa-bahasa yang digunakan seperti apa? Apakah kemudian tendensi terhadap kesalahannya ada di korban misalkan? Atau kemudian di pelaku atau seperti apa itu kan juga jadi semacam framing ya. Iya. Yang mengkonstruksi pemahaman publik terhadap kejadian itu. Kemudian salahnya di siapa gitu. Nah, iya kan pada akhirnya seringkali begitu kan. Iya kan pada akhirnya aku nanya begini Mas. Anggaplah aku kembali lagi ke penyiaran ya. Kalau misalnya korban seksual, terutama anak misalnya ya, itu harus dilindungi. Karena apa? Karena itu akan menjadi jejak digital dia. Betul. Kita kan nggak tahu, misalnya ada anak kecil, pelakunya pamannya misalnya, nauzubillah min dzalik ya. Pamannya misalnya itu nggak disamarkan, kan orang jadi tahu. Oh, ini ponakannya si ini. Nah kita nggak tahu kalau misalnya disamarkan ketika besar, ternyata video itu masih ada dan sebagainya. Itu kan menjadi bahan gunjingan orang-orang untuk misalnya kemudian apa ya? Ya memicu trauma. Memicu trauma dan secara seterusnya. psikologis. Itu kalau di dunia penyiaran kan nggak boleh. Tapi kan kalau di sosmed dan sebagainya kita kan bisa melihat tuh nama-nama siapa yang dilecehkan atau apa dan sebagainya. Meskipun tadi aku bilang bahwa para korban ini atau kemudian pihak-pihak yang berada di korban yang sudah speak up, ini menurutku satu kesadaran yang sangat luar biasa dan perlu kita dukung agar membuat pelaku ini jera. Tapi dari perspektif kepentingan publiknya ini seperti apa nanti soal perempuan yang namanya disebut di situ dan sebagainya. Itu live tuh Pak Mehmet dari sidangnya itu dari jam 3 dari sore pokoknya sampai jam 3 pagi. Bang Melvin nyimak juga? Saya cuma nyimak gitu. Sesekali. Puluhan ribu yang nonton soalnya kan di TikTok itu. Dan jajaran-jajaran dekanat sampai dekan itu hadir di situ sampai jam 3 itu gitu. Ya, kalau begitu kan mungkin kesadaran yang perlu kita tumbuhkan itu jangan jadikan kemudian korban ini sebagai tanda kutip korban berikutnya gitu loh. Misalnya di sosial media, jangan sampai kemudian kita melakukan legitimasi, wah itu adalah korban pelecehan atau apa dan sebagainya. Karena mungkin itu akan menimbulkan trauma-trauma yang lebih getir bagi korban menurut saya. Jadi kesimpulannya, bermainlah ke ansor. Enggak, yang jelas tentu
ini menjadi peringatan kita bersama bahwa kejahatan itu ada sangat dekat di lingkaran kita menurut saya, Mas. Harus lebih aware gitu kan. Harus lebih aware. Dan lebih bertanggung jawab terhadap apapun yang mau kita lakuin kan. Iya, apalagi kan kalau misalnya kita ngomongin anak muda, itu kan generasi penerus. Kalau kita ngomongin hukum, anak hukum harusnya kan menjadi tadi Mas Role model gitu ya. role model dari misalnya apa ya? Anggaplah kemudian kenapa sih nggak ngelakuin, kan hukum kita ini masih perlu kemudian ditegakkan lagi, masih perlu diapain lagi dan sebagainya. Atau bisa jadi sedang menguji itu ilmu hukum yang dia punya. Ternyata nggak kebal. Ternyata nggak kebal ya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Melvin, terima kasih Mas. Thank you Mas Bang Mehmet. Nongkrong terima kasih nih Pak Tapi Mehmet. kayaknya Ya, baru biasa minum nih. dulu. Boleh Namanya diminum nongkrong. dulu nih. Boleh. thank you. Kayaknya kalau misalnya adem nih. Kalau saya lebih suka yang teh lemon madu nih Pak Mehmet. Iya, dan lemon madu. Kalau misalnya di grup para orang yang ada di grup itu minum teh lemon madu mungkin agak lebih awas ya. Lebih manis semua. Lebih manis ya obrolannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.